bercerita sedikit tentang persidangannya Subeki yang kemarin permasalahan Putra Kiai Jombang. Jadi saya mendengar semua itu tuh jadi apa ya? Jadi menjadi permasalahan atau ini persidangan yang lucu sepanjang. Aman ya sinyal ya? Sinyal aman? Aman nggak? Aman? Sinyalnya aman nggak sih? Aman ya? Iya, sangat disayangkan aja gitu loh. Jadi sidang terlucu gitu loh. Saya itu mengamati kasus-kasus kayak begitu ya sebagai warga masyarakat Indonesia. Melihat yang ini tuh benar-benar lucu sekali sepanjang sejarah ini. Ya. Yang katanya dulu itu ada belasan santriwati yang dicabuli, ternyata cuma ada satu pelapor. Cuman ada satu pelapor ya, satu saksi. Ya. Ketika sidang ditanya si pelapor itu atau saksi pelapor tersebut atau yang mengaku korban itu dakwaannya adalah pemerkosaan, ternyata buka kancing sendiri. Ini kan lucu ya. Jadi apa ya, ini saya nggak yakin gitu loh bahwa sidang ini bisa dimenangkan oleh mereka pelapor ini, saya nggak yakin. Terus hari ini saya dengar lagi lebih lucu lagi gitu. Saya dengar kasus Subeki ini, sidang tadi itu malah lebih lucu. Sepanjang sejarah saya belum pernah dengar yang namanya seorang kuasa hukum atau seorang pengacara itu menjadi saksi. Ini lemah sekali gitu loh. Ini aduh ya Allah. Ini kayak begini kan memalukan ya. Artinya sih ya mungkin sah-sah saja ya, tapi nggak normatif gitu loh. Sah-sah saja tetapi nggak normatif, itu kalau pandangan saya. Dan itu tidak bisa dijadikan dasar hukum jadinya. Kesaksian itu nggak berdasar gitu. Kasus Subeki ini lucu, tapi nggak viral. Aneh ya, ganjal ya, sangat ganjal sekali. Lucu sekali kasusnya Subeki ini, benar. Giliran cabul, giliran ewek cepet viral. Giliran yang negatif viral. Giliran ketidakadilan, giliran ada suara-suara kejanggalan nggak viral. Lucu ya. Jadi terkesan memang memaksa. Sidang ini terkesan ini sangat memaksa sekali. Termasuk kemarin sang orator itu, kabarnya saya baca berita juga lucu gitu loh. Indikasinya ini sangat lucu-lucuan. Jadi kayak dagelan gitu yang sidang, mulai dari yang nuntut, yang melaporkan, yang katanya ada belasan santriwati yang dicabuli. Media sosial terdengar nyaring suaranya belasan santriwati dicabuli, ternyata ndak ada. Ini kan jadi kayak apa ya, kayak dagelan gitu. Atau bisa-bisa yang menyuarakan kemarin sudah pada malu ya. Mungkin sudah pada malu kali. Orang Indonesia itu dalam bermedsos itu gampang kagetan gitu loh. Giliran ada kabar begini, ada gambar, ada gambarnya begini. Giliran ada urusan begini, sensitifnya sangat luar biasa, cepat sekali. Giliran urusan hujat menghujat nomor 1. Di keadilan di mana ya?
Giliran sekarang gitu loh. Satu ini terkuak gitu loh. Apa namanya, terkuak. Ini ya bolos-bolos aja, biasa-biasa aja gitu. Jadi saya sangat paham sih, saya sangat paham kondisi dari keluarga pencetus Sidikiyah ini memang tidak spesialis main duit gitu loh. Tidak spesialis main duit. Memang tidak spesialis main duit gitu loh. Ya bisa dikatakan apa ya? Keluarganya Mas Beki ini saya katakan apa ya? Mungkin kalau saya lihat itu seolah-olah ini nggak main 86 kali ya, nggak main duit atau gimana gitu. Padahal kalau dibilang sih ya kaya raya gitu. Nyogok-nyogok kayak begitu tuh nggak doyan sih soalnya. Yang saya lihat itu, saya sekilas melihat itu nggak main-main kayak begitu gitu. Bahkan dugaan-dugaan diminta untuk mengakui gitu. Ada kabar-kabar isu begitu kan, disuruh untuk mengakui gitu. Dipaksa untuk mengakui, tapi herannya juga Subeki ini nggak mau ngakuin gitu. Subeki sampai detik ini tuh nggak ngakuin gitu. Saya sempat tanya-tanya kemarin itu secara telepon biasa begitu. Saya telepon beberapa orang. Saya tanya, itu kenapa nggak ngakuin saja gitu Mas Bekinya? Gini Gus, karena ini pertaruhan gitu. Ini orang nggak melakukan sesuatu, ada seseorang pelakor gitu loh, menjadi pelapor gitu. Ditumpangin oleh politik dalam dinasti, politik dalam keluarga, dan mereka itu telah terkondisikan kekuatan yang sangat besar gitu. Jadi mana mungkin nggak melakukan, suruh mengakui gitu. Ya saya nggak, maksud saya begini Mas, kalau bisa Mas Beki mengakui aja biar cepat clear gitu, biar cepat selesai gitu. Malah saya nasihati, nggak bisa Gus Arya, orang nggak melakukan sesuatu masa suruh mengakui yang tidak dilakukan gitu. Diminta untuk mengakui apa yang tidak ia lakukan. Ini sangat keji sekali. Tetapi ternyata gitu loh, dari sidang, saya mengikuti sidang ini sampai sidang ke-9 ya kalau tidak salah itu. Terakhir itu. Mulai dari ke-8, ke-9 ini saksi-saksi yang dipanggil ini nggak jelas semua. Lah kalau cuma saksi, mau nyari 1000 saksi pun bisa. Gitu loh. Jadi saksi itu tidak melihat, harusnya kan saksi itu melihat ya, menyaksikan tempatnya di mana dan tahu gitu loh. Sumbernya itu jelas, ini saksi nih. Ternyata saksi-saksi ini hanya katanya dan katanya dan katanya. Lah kalau cuma saksi katanya, hadirkan saja itu teman-temannya Mas Beki yang mengenal Mas Beki gitu. Pasti bisa lebih dari 1000 saksi itu. Mas Beki itu bisa mendatangkan 1000 saksi untuk memberikan kesaksian bahwa Mas Beki tidak melakukan apa-apa. Jadi ini dagelan sidang terlucu, seolah-olah ini terpaksa dan dipaksakan. Saksi hanya katanya, ini bisa jadi saksi gitu. Hukum sekarang kok aneh sekali ya, saya jadi bingung. Jadi kalau seandainya saya menuduh si Asep maling duit saya 100 juta, mungkin bisa saya bikin laporan ya. Nanti aku bilang sama teman-teman aku, sama netizen, tak mintain untuk jadi saksi. Nah nanti kata siapa? Kata aku kalau Asep nyuri duit 100 juta gitu. Bisa jadi saksi begitu? Bisa ya. Kalau bisa ya, ini dagelan semua jadinya. Kalau seandainya Bapak Hakim tuh nanya, orang dihadirkan nih saksi ini ada sekitar katakanlah 100 saksi gitu. Mbak santri juga ya? Iya saya santri katanya. Saya bukan santri katanya.
Tapi waktu di medsos ini yang dicabuli adalah santri-santri di bawah umur lagi. Faktanya, fakta hukum tidak ada, dalam dakwaan tidak ada. Bukan di bawah umur tetapi usianya 20 tahun, yang saat ini udah usianya 24-25 tahun kurang lebih itu. Lalu ketika menghadirkan saksi, katakanlah ada 100 saksi gitu. Hakim tanya, "Mbaknya santri bukan?" "Saya bukan santri, Pak Hakim." "Mbaknya menyaksikan nggak tentang pencabulan yang dilakukan oleh saudara Subeki?" katanya. "Enggak, Pak. Saya enggak melihat, Pak." "Mbaknya mendengar langsung enggak?" "Enggak. Saya cuma dengar katanya, Pak," katanya. "Oh, ini mau saya kasih tahu. Kalau seandainya saksi bisa seperti itu, cari aja satu tronton. Kayak ikan teri begitu, masukin semua tronton, jadiin saksi. Saksi hidup kalau dia ikan teri gitu ya." Lucu. Orang hukum kok sidang kok kayak dagelan begitu kan, jadi saya itu penasaran gitu loh. Karena kita sudah kejebur, sudah investigasi kemarin gitu loh. Saya itu hanya pengen ketika persidangan ini ada saksi-saksi ini yang akurat gitu loh. Seandainya ada 4 orang cewek nih, ya. Nah, waktu melakukan sesuatu pencabulan gitu loh. Yang 1 dicabuli, yang 4 nih nunggu di luar gitu loh. Saksinya begitu, minimal lah ya. "Oh, saya tidak melihat pencabulannya, Pak. Pak Hakim, saya tidak melihat pencabulannya, telanjangnya seperti apa, saya tidak lihat, Pak. Cuman saat itu saya nungguin di luar begitu." Lah, itu minimal ada rentetan gitu loh. Lah ini katanya, ini aduh, aku ngomongnya bingung. Kayak kok sing ngerti cuman aku tok piye. Coba kira-kira ini sidang dagelan apa enggak sih? Aku tuh cuman penasaran gitu loh. Aku tuh cuman pengen sidang itu tuh yang berbobot gitu loh. Saksinya ada berbobot gitu. Ada saksi-saksi ini yang berbobot gitu. Coba kalau kayak begini caranya, dan hukum ini bisa mengadili dengan cara-cara seperti itu, masyarakat bisa nyontoh ini nanti. Ketika orang menuduh orang memfitnah orang, cari saksi untuk pengakuan, saksi itu bobotnya dengan katanya dan katanya itu dijadikan bobot, itu dijadikan betul-betul bisa jadi kesaksian. Ini masyarakat sekarang gampang bikin masalah nanti. Nuduh orang gampang nanti. Kalau memang ini sih belum diputuskan. Artinya kalau memang saksi-saksi yang seperti itu bisa memberatkan, waduh, wes gawat ini dunia hukum ini. Kacau deh. Tenang Gus, aku yang ngerti. Aku ngomong kayak gini ngerti pora sampean. Dan ini terlucu, sepanjang sejarah saya baru dengar ada seorang pengacara, kuasa hukum si pelapor ini bersaksi. Nyetel banget sih, kayak maksa banget gitu loh. Kayak memberikan contoh kesannya itu, saksi-saksi yang gue minta lu nggak paham sih. Nih gue kasih contoh ya. Gue kan pengacara nih. Gue kasih contoh nih biar lu pada ngerti maksud gue gitu. Jadi seolah-olah ini begitu gitu. Dan ini sangat lucu. Ini kayak dagelan. Ini aduh ya Allah. Sudah kasusnya Sambo rame. Sekarang malah di meja hijau juga kayak dagelan begini. Mudah-mudahan ya hakim lebih paham ya. Mudah-mudahan saya berdoa nih hakim bisa menyematkan pemahaman beliau sebagai seorang penghakim, pemutus gitu. Bisa menyematkan rasa, menyematkan keputusan yang betul-betul adil seadil-adilnya. Mudah-mudahan nih hakim ini sangat luar biasa lah. Saya yakin lah ya. Karena hakim ini kan wakil Tuhan ya. Harapannya seperti itu.